saya Tutur Afif Daval Suherman dengan NIM 12130404133 kelas PMH 6C. Nah, di sini saya akan membahas mengenai kasus 6 yang dimana masalah hukum yang terkait dengan tujuan pelecehan seksual yang ada di perusahaan HR. Nah, yang pertama itu meliputi pelanggaran hukum perlindungan pekerja, yang dimana pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan pekerja yang mewajibkan perusahaan untuk memberikan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan seksual gitu ya. Nah, yang kedua, kegagalan penanganan oleh Departemen HR. Kegagalan Departemen HR ini dalam menangani laporan pelecehan seksual yang serius dan efektif dapat melanggar kebijakan perusahaan. Yang ketiga itu yaitu potensi tuntutan hukum, yang dimana karyawan yang merasa bahwa laporan mereka diabaikan atau tidak ditangani dengan serius dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap perusahaan R gitu. Nah, yang selanjutnya yaitu kebijakan dan prosedur internal yang tidak memadai. Lalu yang selanjutnya juga perlindungan dan dukungan bagi korban yang tidak memadai. Dan yang terakhir, ketidakpastian hukum terkait tanggung jawab perusahaan, yang dimana ketidakpastian itu muncul karena terkait dengan tanggung jawab perusahaan atas tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh itu perusahaan tersebut. Jika perusahaan gagal menangani kasus ini, maka menimbulkan pertanyaan kan. Nah, lalu secara analisis hukumnya, perundang-undangan dan regulasinya yang terkait, yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana pasal 82A dari undang-undang ini secara tegas melarang pelecehan seksual di tempat kerja. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi karyawan dari pelecehan seksual yang dapat terjadi dalam konteks hubungan kerja. Nah, yang kedua, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Nah, analisis selanjutnya, analisis respon perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Perusahaan memiliki kewajiban untuk melindungi, yang dimana melindungi karyawan dari segala bentuk pelecehan seksual, kekerasan seksual, memiliki kewajiban untuk melindungi karyawan dari segala bentuk pelecehan seksual di lingkungan kerja gitu. Oleh karena itu, respon perusahaan terhadap tuduhan pelecehan seksual harus mencakup tindakan yang serius dan efektif untuk menangani kasus tersebut gitu. Nah, lalu ada pula dalam menganalisis respon perusahaan terhadap tuduhan pelecehan seksual itu, yang pertama, langkah hukum bagi korban gitu. Tindakan untuk memperbaiki kebijakan perusahaan gitu. Perusahaan harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan dan prosedur internal terkait penanganan kasus pelecehan seksual gitu. Lalu pentingnya perlindungan hukum dan dukungan bagi korban. Itu tuh penting banget karena si korban tuh pasti ngerasa dirinya tuh rendah gitu karena sudah merasakan pelecehan seksual gitu. Perlindungan hukum yang memadai dan dukungan psikologis merupakan aspek penting dan penanganan kasus pelecehan seksual di tempat kerja. Menurut Stroiler, kasus pelecehan seksual ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor individu pelaku, tetapi juga oleh